第一次击杀兽皇，两者的实力能不能干掉？不一样。我们三个分开探索，笑得高兴。你们馆主好好教训教训你。Halo semuanya, pada kali ini kita akan kembali melanjutkan Swallowed Star Season kedua, yaitu episode 59. Di episode spesial kali ini, nantinya akan terungkap latar belakang dari Hong dan Lei Shan, yang merupakan orang terkuat pada saat ini. Tidak hanya itu, nantinya akan terjadi sebuah perseteruan antara Luo Feng dengan dewa perang lainnya yang ada di Pulau Kabut tersebut. Bagaimana cerita dari Swallowed Star Season kedua episode 59 kali ini? Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Pada cerita sebelumnya, Hong berhasil menggabungkan Rotan Rubbing Club sebagai tambahan kekuatannya untuk membunuh monster tingkat kaisar, yaitu monster tentakel. Namun tiba-tiba saja, Hong dimakan dan masuk ke dalam tubuh monster tentakel tersebut. Ternyata, Hong tidak semata-mata dimakan secara cuma-cuma oleh monster tentakel tersebut. Hong di sini memiliki sebuah taktik yang dimana, saat Hong masuk ke dalam tubuh monster tentakel, Hong mencari jantung monster tersebut. Tiba-tiba saja, kekuatan dari domain Hong pun meledak dari dalam tubuh monster tentakel tersebut. Di sini terlihat monster tentakel itu memberontak karena serangan dari Hong. Hong pun terus mengeluarkan kekuatan domainnya, serta kekuatan dari Rotan Rubbing Club. Hong pun berhasil mengeluarkan jantung dari monster kaisar tersebut. Monster kaisar itu pun secara perlahan melemah dan, di sensor militer memperlihatkan di monster kaisar itu dinyatakan telah lenyap. Setelah jantung itu berhasil dikeluarkan, Hong lalu menggunakan kekuatan Rotan Rubbing Club untuk mengangkat monster itu ke atas laut.兽皇的心脏。Saat monster itu berhasil dibawa ke permukaan, para penatua pun tidak menyangka bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia dapat mengalahkan monster tingkat kaisar. Mereka semua lalu memberikan hormat kepada Hong yang telah berhasil membunuh monster kaisar tersebut. Momen ini akan dijadikan sebagai prasejarah manusia terkuat di bumi. Semua militer di pangkalan negara Hanxia juga memberi hormat kepada Hong. Bahkan di sini saya juga hormat kepada Hong yang dapat membunuh monster kaisar tersebut. Hong lalu kembali menggunakan Rotan Rubbing Club untuk membawa monster kaisar tersebut ke daratan. Di sini terlihat, Hong dapat membawa terbang monster kaisar yang memiliki bobot berjuta-juta ton tersebut. Hong pun lalu melempar monster kaisar itu ke daratan, sementara itu di balik keberhasilan membunuh monster kaisar. Sebentar lagi akan terjadi sebuah perseteruan, dikarenakan mereka akan berebut untuk menemukan sebuah harta karun di dasar laut Pulau Kabut tersebut. Komandan Jiai di sini menyarankan untuk tetap waspada. Meskipun monster kaisar tersebut telah mati, mereka tidak akan mengetahui jika suatu waktu monster kaisar itu dapat membentuk kembali jantung miliknya. Mereka akan menunggu konfirmasi dari Hong bahwa monster kaisar tersebut telah benar-benar mati. Di sini Hong tidak menyangka bahwa Hong dapat membunuh monster tingkat kaisar tersebut di dalam air yang sangat dalam. Jika dianalisis, Hong yang berhasil menggabungkan Rotan Rubbing Club serta tambahan kekuatan domainnya. Hong saat ini sudah berada di tingkat pejuang Star Traveler yang tidak terkalahkan. Apalagi Hong berhasil membunuh monster kaisar tersebut. Suatu saat nanti Luo Feng ingin membunuh monster tingkat kaisar dengan tangannya sendiri, dan itu benar-benar akan terjadi ke depannya. Bukan monster kaisar lagi tapi monster dengan tingkat bintang. Di sini terjadi perdebatan antara Sokolov dengan Mohendersen untuk berebut harta karun di Pulau Kabut tersebut. Saat mereka berdua hampir saja bertarung, mereka berdua pun dipisahkan oleh penatua lain. Penatua yang belum diketahui namanya itu mengatakan bahwa pulau ini diselimuti oleh berbagai monster tingkat tinggi, dan tidak ada yang mengetahui monster berbahaya apa yang masih ada di bawah sana.
Mereka pun di sini akan menunggu konfirmasi dari Hong bahwa binatang kaisar itu telah benar-benar mati. Sementara itu, kesatria yang berasal dari India meminta tolong kepada Bing Shan untuk meminta bagian kecil dari monster tentakel tersebut untuk bahan penelitian mereka, dikarenakan India selalu kekurangan bahan penelitian. Mereka juga akan membagikan hasil penelitian tersebut dengan aula bela diri ekstrim nanti. Komandan Jiai lalu mengungkapkan bahwa waktu itu terdapat mayat pertama monster dengan tingkat raja yang berhasil dibunuh. Setelah mayat itu diteliti, manusia menemukan armor dan senjata tempur tingkat SS yang sangat kuat. Dan apalagi mayat monster kaisar ini pasti tak ternilai harganya, nantinya monster itu akan dibawa untuk diteliti oleh Balai Bela Diri Ekstrim. Di sini mereka yang sudah tidak sabar langsung pergi ke dasar laut untuk mencari harta karun tersebut. Entah seperti apa harta yang dimaksud dengan mereka. Hong pun berniat untuk ikut pergi ke dasar laut tersebut. Tetapi Yaorao pun datang dikarenakan pemimpin aula yaitu Hong memerintahkan mereka untuk berkumpul. Hong pun telah mengkonfirmasi bahwa binatang kaisar itu telah mati. Hong lalu menyuruh Ye Shou untuk mengirimkan tim peneliti khusus untuk meneliti monster kaisar tersebut. Lei Shan pun kagum dengan Hong bisa membunuh monster kaisar tersebut. Ternyata masih terdapat 2 lagi monster kaisar di daerah lautan yang sangat luas. Hong mengatakan bahwa monster tentakel ini belum lama menjadi monster kaisar, ditambah lagi kedalaman laut ini hanya 300 meter dan menjadi batasan monster itu untuk berkembang. Sementara itu di lautan luar terdapat monster kaisar yang masih hidup pada saat era Nirwana. Para monster kaisar tersebut telah melewati banyak pertempuran, bahkan di darat terdapat monster dengan tingkat kaisar juga. Hong dan Lei Shan lebih kuat di daratan dan di udara. Hong berencana memusnahkan semuanya jika ia berhasil masuk ke tahan pejuang tingkat Stars atau membiarkan kekuatan Rubing Club-nya berkembang lebih jauh lagi. Dikarenakan hanya Hong saja yang mendapat rotan Rubing Club yang sangat langka, Hong akan memberikan hadiah kepada Lei Shan. Luo Feng dan yang lainnya pun telah tiba. Di sini Lei Shan meminta Hong untuk memberikan hadiah tersebut kepada Luo Feng saja. Hong pun dan Lei Shan akan membahas rencana pembagian setiap bagian tubuh binatang kaisar. Luo Feng di sini bertanya sudah berapa lama Hong dan Lei Shan saling kenal. Hong dan Lei Shan lahir sebelum era Nirwana tiba. Tetua Lei Shan memiliki darah campuran Hanxia dan Vatikan dan juga menerima pelatih ketat dari ayahnya sejak masih kecil. Lalu menciptakan pedang 9 guntur. Sedangkan pemimpin aula yaitu Hong dulunya merupakan seorang pembunuh. Hong dari dulu memiliki pemahaman tingkat tinggi yang membuatnya menjadi pria terkuat. Mereka berdua pun menghadapi hidup dan mati secara bersama-sama, suka dan duka. Hubungan yang selalu baik itu pun membuat mereka menjadi seorang sahabat. Bisa dibilang, kedua orang terkuat yang memiliki latar belakang yang berbeda yaitu, Hong adalah seorang pembunuh dan Lei Shan berasal dari anak orang kaya yang dilatih sangat ketat oleh ayahnya. Hong pun telah membahas pembagian mayat monster kaisar tersebut, dan menyuruh mereka untuk pergi ke dasar laut mencari harta karun serta, yang paling penting mencari petunjuk keberadaan peradaban makhluk asing jika terdapat di sana. Pulau Kabut memiliki radius seluas 100 mil, Bing Shan, Yaorao dan Luo Feng pun berpisah untuk bekerja sama mencari harta karun tersebut. Pencarian ini akan terbilang sulit dikarenakan pulau ini sangat luas. Saat di dasar laut Luo Feng bertemu dengan tetua keempat yaitu Yisite yang dimana tingkatnya adalah Stars Travelers tingkat 2 yang memiliki sifat ambisius yang tinggi. Luo Feng pun kembali melanjutkan pencariannya. Di sini mereka tidak mengetahui harta karun macam apa yang akan dicari. Sementara itu Luo Feng fokus untuk mencari petunjuk peradaban asing. Di sini Luo Feng tidak bisa mengendurkan kewaspadaannya, dikarenakan manusia bisa lebih jahat daripada monster kapan saja. Untungnya medan magnet yang dihasilkan oleh inti lautan kesadaran dapat membantu Luo Feng. Apabila dia bertemu dengan musuh tingkat Stars Traveler yang tangguh, Luo Feng akan menghadapinya. Bing Shan, Yaorao dan Luo Feng terus mencari keberadaan harta karun serta petunjuk dari peradaban asing. Oke, semua itu adalah pembahasan dari episode terbaru Swallowed Star Season 2 episode 59. Untuk Donghua Swallowed Star ini di setiap episodenya akan semakin seru dan misterinya pun semakin banyak dan membuat kita jadi penasaran untuk episode selanjutnya. Bagi kalian penggemar Donghua jangan lupa kalian share dan subscribe
agar saya semakin semangat untuk update video-video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. 好好教训教训